Ya, baik. Sebenarnya cukup padat lagi materinya hari ini. Sudah kita sesampainya aja ya. Kita akan lanjut materi hari ini. Masuk ke analisis multivariat ya, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah masuk ke analisis multivariat karena sudah tinggal apa namanya beberapa kali lagi pertemuannya. Jadi tak kebut. Baik, ini sudah tampil ya, Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita menggunakan data yang sudah saya kirim ya ke Pak Sobri. Apakah sudah dibuka Bapak Ibu semua? Mestinya Ya, sudah. sudah Ibu. Sudah Sudah Ibu. Ibu. Sudah Ibu. Ya, baik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke analisis hari ini ya, kita coba menyimpulkan dulu ya supaya agak nyambung dengan kemarin-marin gitu ya. Jadi kan dari awal kita sudah apa namanya belajar entry data, kemudian apa namanya modifikasi data ya sampai pada analisis. Nah, analisis yang sudah kita lakukan sampai di analisis bivariat. Jadi yang awal dulu kita sudah uji validitas instrumen, terus kita masuk ke analisis univariat ya. Analisis univariat ini ada deskriptif ya, yaitu tergantung dari jenis datanya ya. Kalau datanya itu kualitatif, nah yang kita bisa analisis univariatnya adalah jumlah atau frekuensinya atau persentase atau proporsinya. Tapi kalau jenis data kita kuantitatif ya, yang numerik, yang data kontinu, hasil-hasil pengukuran, nah, itu yang kita keluarkan untuk analisis deskriptifnya, yaitu nilai-nilai seperti nilai min, median, modus, ya, standar deviasi. Nah, ini nilai-nilai umum ya yang biasa dikeluarkan kalau jenis data kita kuantitatif semua gitu ya, variabelnya datanya kuantitatif semua. Tapi kalau kita punya datanya nanti ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, atau ada yang dikelompokkan, ada yang tidak gitu ya murni hasil pengukuran. Nah, maka analisis univariatnya kita keluarkan dua ya sesuai dengan jenis datanya. Nah, itu sudah kita lakukan ya analisis univariat. Nah, kemudian setelah itu kita juga sudah melakukan analisis bivariat, yaitu menghubungkan dua variabel. Ya, seperti kita sudah melakukan uji chi-square ya di awal. Uji chi-square itu kita kalau datanya adalah semua variabel itu datanya adalah kategori ya. Mau bagi dua kelompok misalnya atau tiga kelompok ya independennya. Yang penting semua variabel datanya kategorik, maka uji bivariatnya adalah uji chi-square. Tapi kalau ada data yang satu numerik, satunya datanya apa namanya dikelompokkan ya, kita bisa pakai uji T ya. Misalnya untuk kalau tujuan kita untuk melihat perbedaan nilai di antara dua kelompok, ya, yang satu datanya numerik, yang satu kategorik, tapi dua kelompok, ya. Nah, tapi kalau kita punyanya tiga kelompok, yang satu numerik, satu kategorik, tapi lebih dari dua kelompok, maka kita pakai uji ANOVA. Ini kurang nih ya. Jadi ada uji T, uji ANOVA. Kemudian kalau kita mau lihat perbedaan sebelum dan sesudah pre dan post test, nah kita pakai uji T dependen ya. Nah, itu bivariat Bapak Ibu. Begitu juga uji korelasi. Kalau dua-dua variabelnya datanya numerik ya, maka kita pakai ujinya uji korelasi ya. Mau melihat hubungan antara apa namanya? Skor pengetahuan ya dengan apa skor apa misalnya stres misalnya ya. Nah, berarti kan dua-duanya skor atau data numerik ya kuantitatif maka kita pakainya uji korelasi gitu ya. Nah, uji T dependen, independen itu sudah kita bahas ya. Dan apa perbedaannya itu juga sudah kita bahas. Nah, ini uji-uji bivariat ya. Jadi baru sampai menghubungkan antara dua variabel. Nah, di dalam penelitian nanti kan Bapak Ibu belum pasti datanya bukan hanya dua apa eh, variabelnya bukan hanya dua, pasti banyak gitu ya. Dependennya satu, independennya pasti banyak tuh ya. Nah, maka kita masuk ke analisis multivariat. Jadi kalau pada analisis bivariat ini hanya menghubungkan dua variabel, yaitu antara variabel X sebagai independen dengan variabel Y sebagai dependennya.
Nah, tapi kalau pada multivariat, variabel X-nya ini bisa banyak gitu ya. Ya, ini contoh di bivariat misalnya bagaimana perbedaan penghasilan di antara tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini kelompoknya bisa dua, bisa tiga. Nah, artinya di sini kita melihat hubungan antara penghasilan dengan tingkat pendidikan. Nah, ini bivariat. Jadi baru variabel penghasilan aja ya. Apa namanya, belum melihat variabel-variabel yang lain. Nah, pasti kalau di tesis tidak mungkin variabelnya hanya satu, tapi bisa juga sih variabel satu hubungan antara misalnya riwayat keluarga terhadap penyakit EDM misalnya. Variabel independennya hanya satu, bisa aja. Tetapi secara logika di dunia ini gitu ya, tidak ada faktor penyebab yang menyebabkan akibat itu hanya satu. Nah, maka kita harus memasukkan variabel lain, namanya variabel pengganggu atau variabel confounding. Nah, nanti itu akan kita bahas ya. Jadi kalau judulnya hanya menghubungkan satu variabel dengan variabel satunya dengan X, Y-nya, maka harus ada yang namanya variabel pengganggu. Ya, karena tidak mungkin DM itu yang tadi contohnya ya, hanya disebabkan karena faktor riwayatnya. Tapi kan ada faktor lain, pola makannya, ya gaya hidupnya. Nah, itu bisa aja menjadi faktor pengganggunya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biasanya misalnya faktor umur ya yang menjadi pengganggu dan lain-lain. Gitu ya. Jadi bisa aja apa namanya, variabel yang kita hubungkan hanya eh, independennya hanya satu, tapi harus ada variabel lain. Tapi jatuhnya ya tetap aja variabelnya jadi banyak gitu ya. Walaupun nanti di judulnya hanya menghubungkan hubungan antara itu tadi ya, riwayat keluarga dengan penyakit DM. Nah, kelihatannya kan hanya dua variabel ya, riwayat keluarga sama DM. Tapi sebetulnya harus ada faktor lain sebagai confounding atau pengganggu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya di dalam bivariat ini kita hanya menghubungkan dua variabel. Nah, sekarang kita masuk ke analisis multivariat, di mana kita akan menghubungkan lebih dari dua variabel secara simultan. Ya, secara simultan itu secara bersama-sama. Jadi nggak satu-satu. Gitu. Nah, ini yang kita pelajari di regresi linier atau regresi logistik, ada juga namanya analisis faktor, ada MANOVA, ada survival, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi jenis regresi, ada SEM, ya, dan lain-lain. Tetapi pada mata kuliah ini kita membahas hanya regresi linier dan logistik. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar yang lain-lain, wah ini butuh bersemester-semester. Karena nanti kalau S3 Bapak Ibu diajarin nih ya. Nah, khusus untuk materi atau mata kuliah manajemen data kita sampai di regresi linier atau logistik ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan kapan menggunakan regresi linear atau kapan menggunakan regresi logistik. Ya, cukup Bapak Ibu mengikuti saja PPT ini, insya Allah udah bisa lah ya. Sangat apa namanya, sangat rinci langkah-langkahnya itu. Nah, ini contoh ya analisis multivariat. Bagaimana hubungan variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y? Ya, variabel X ini adalah variabel independen yang terdiri dari 1, 2, 3 atau 3 variabel independen terhadap variabel Y. Ya, Y itu adalah para istilah ya, istilah lain dari variabel dependen. Simbol ya, simbol dari variabel dependen. Misalnya, bagaimana pengaruh pelayanan, biaya, waktu tunggu terhadap kepuasan pasien? Nah, kita lihat di sini variabel X-nya atau independennya adalah pelayanan, biaya, waktu tunggu. Nah, berarti kita punya variabel independennya ada tiga, ya. Pelayanan, biaya, waktu tunggu terhadap kepuasan pasien. Nah, kepuasan pasien ini sebagai variabel dependennya atau variabel Y, variabel akibatnya. Ya, variabel independen atau variabel penyebabnya ada tiga ini. Pelayanan, biaya, waktu tunggu. Variabel dependennya, variabel akibatnya adalah kepuasan pasien. Gitu. Nah, bagaimana ini kita hubungkan secara bersama-sama, secara simultan? Ya, kalau pada bivariat kita menghubungkan satu-satu, hubungan pelayanan dengan kepuasan, hubungan biaya dengan kepuasan, hubungan waktu tunggu dengan kepuasan, satu-satu kita analisisnya. Ya, mau pakai uji T, uji chi-square, ya, uji ANOVA, tergantung ya dari jenis datanya. Nah, tetapi kalau pada analisis multivariat kita akan masukkan semua ini secara simultan.
Ya, nah nanti akan ketemu dari tiga variabel ini, pelayanan biaya dan waktu tunggu ini, mana variabel yang dominan, yang mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, itu akhirnya kita dapatkan seperti itu di analisis regresi ini. Ya, jadi nanti, oh yang paling tinggi pengaruhnya, paling besar kontribusinya terhadap kepuasan pasien itu ternyata biaya. Nah, ketemu itu hasil temuan penelitian kita. Berarti apa nih rekomendasi selanjutnya terkait biaya? Apa kebijakan yang kita sarankan, misalnya terhadap vaskes tersebut, terhadap rumah sakit tersebut, misalnya, apakah dengan menurunkan biaya atau bagaimana? Gitu. Nah, itu temuan ya dengan kita melakukan analisis multivariat. Kalau di analisis bivariat nggak ketemu faktor yang mana, nggak bisa. Ya, tapi hanya bisa dilakukan dengan analisis multivariat. Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja. Sementara belum, Bu. Ya, jadi ini menggambarkan perbedaan ya, analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Kita lanjut. Izin Bu Ya, bertanya, silakan. Ya, Melina. untuk bivariat kan kadang ada syaratnya kan numerik kategori, kategori, kategori gitu ya Bu. Kalau misalnya untuk multivariat, itu numerik kategori juga bisa di waktu yang bersamaan ya Bu, di Bisa. multivariat ini. Kalau iya bisa. Jadi kalau Bisa. pada apa namanya regresi logistik dan regresi linear nanti caranya beda-beda analisis bivariatnya. Itu namanya seleksi bivariat gitu. Kalau sudah nyampe di multivariat, namanya seleksi bivariat. Nah itu caranya beda-beda ya. Nanti kita belajar regresi linear sama regresi logistik. Nah, untuk seleksi bivariat. Tapi pada laporan dilakukan urutannya seperti ini, analisis univariat dulu, terus bivariat dulu, tergantung jenis datanya apa. Kalau datanya semuanya kategorik ya berarti nanti uji bivariatnya pakai chi-square. Ya, kalau datanya yang satu numerik, terus ada satu variabel kategorik yang kelompoknya hanya dua, berarti pakai uji T independen. Kalau dua-duanya numerik, berarti pakai uji korelasi. Nah, gitu nanti di laporan tesisnya analisis bivariat tetap dilakukan. Jadi ini urutan ya, urutan yang harus dilaporkan gitu. Jadi univariatnya seperti apa hasilnya, bivariat seperti apa hasilnya. Nah, mau pakai uji apa tergantung jenis datanya. Bisa mau datanya apa aja. Nah, nanti di analisis multivariat ada namanya seleksi bivariat. Ya, seleksi bivariat itu untuk melihat untuk menentukan variabel mana yang dia bisa masuk kandidat di dalam analisis multivariat. Nanti kita pelajari. Begitu nggak, Bu? Nina maksudnya terjawab nggak pertanyaannya? Iya Bu. Ya, terjawab Bu. Terima kasih Bu. Ya, ya, gitu ya. Kalau nggak terjawab, nanya lagi nggak apa-apa. Pokoknya sampai benar-benar ngerti gitu. Ya, ada lagi? Ada Bu, izin Bu, mau Nah, silakan bertanya. Bu Zin. Ah, Eh untuk analisa multivariat ini bisa untuk jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif ya, dua-duanya. Kalau kalau kualitatif, contohnya apa Bu? Misalnya? eh Misalnya ini tentang determinan determinan depresi pada lansia. Itu kualitatif. Kualitatif. Itu kualitatif aja. Kalau kuantitatifnya gimana judulnya? Hmm, enggak, saya lagi ini Oh, ya, lagi masih masih mikirin ya, antara ya, kualitatif dan ya, kuantitatifnya itu di mana. Karena ya. kan ada yang mix juga ya Bu ya. Hmm. Ya gini teman-teman ya, ini kenapa Hmm. Bu Susi saya tanya begitu? Kadang Hmm. suka ini ketukar antara jenis penelitian, desain penelitian, ya pendekatan penelitian dengan jenis data. Nah, ini hal yang berbeda, suka tuker-tuker gitu. Jadi, kalau jenis penelitian itu ada dua, kualitatif atau kuantitatif. Jenis ya, jenis penelitian ya, bukan jenis data. Jenis penelitian, Oh, ya. kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau yang metode kualitatif, ya pakai wawancara mendalam, pakai FGD, ya, itu kan jenis penelitian kualitatif. Ya. FGD, wawancara mendalam, observasi. Nah, analisisnya tentu berbeda, nggak ada urusan dengan statistik. Itu jenis penelitian kualitatif, ya, yang sudah Bapak Ibu ikut pelatihan kemarin, ya, yang Ya. pakai coding, hasil wawancaranya dibikin tabel, terus dikasih kode-kode, ya.
pakai manual. Nah, itu kualitatif, nggak ada urusan dengan statistik. Itu jenis penelitian kualitatif. Ingat ya, bukan jenis data. Nah, sekarang yang kalau penelitian kuantitatif, urusannya adalah dengan statistik. Contoh yang Ibu sebutkan tadi, determinan apa apa depresi pada lansia misalnya. Nah, itu kuantitatif banget, Bu, determinan. Determinan itu kan berarti kita mau tahu faktor-faktor apa nih ya yang mempengaruhi atau yang berhubungan dengan Hmm, depresi pada lansia. Itu kuantitatif banget, Bu, kalau judulnya seperti itu. Nah, kalau kualitatif mungkin judulnya adalah faktor yang melatar belakangi depresi pada lansia. Nah, kayak gitu. Itu dari ya Bu. judul sudah kelihatan antara jenis penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif. Nah, kalau data, Bapak Ibu ya, data, data kualitatif dan kuantitatif itu, kalau yang namanya data kuantitatif itu yang numerik, yang tidak kita lakukan pengelompokan, tidak kita kategori. Contohnya umur, ya kan, tekanan darah, skor pengetahuan, skor stres, IQ, itu numerik, namanya data kuantitatif. Kalau data yang sudah dikelompokkan, tinggi, sedang, rendah, ya, kemudian baik, buruk, positif, negatif, itu namanya data kualitatif. Atau data yang dikata-katain, nah gitulah gampangnya. Data kategorik, itu namanya data kategorik. Data kategorik itu data kualitatif. Nah, bisa ditangkap nggak antara jenis Hmm, penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan data kuantitatif dan kualitatif. Sekali lagi, kalau data kuantitatif itu numerik, kalau data kualitatif itu kategorik yang pakai kata-kata. Positif, negatif, baik, buruk, tinggi, sedang, rendah. Itu data kualitatif namanya. Itu data yang dikata-katain gitu. Kategorik, namanya kategorik ya. Kata-katain lah, gampangnya gitu. Gitu Bu, Susi. ya, baik Bu. Nah kalau Sedang terima dulu Mm-mm, mm-mm. Kalau pakai formulasi. mix Jadi method emang berarti dengan kalau Bu, Bu Susi pakai mix method, ada apa penelitian kualitatif dan kuantitatif, berarti nanti hasilnya juga ada dua, Bu. Hasil secara kuantitatifnya dengan analisis apa namanya statistik, terserah mau yang mana, univariat, bivariat, regresi, dan data hasil pengolahan penelitian kualitatifnya yang pakai kode-kode kemarin itu. Gitu. Jadi itu namanya mix method. Jadi kalau mix method ya nanti hasilnya harus harus mix juga, harus ada dua metode juga gitu. Harus ada dua hasilnya nanti. Nah, publikasinya bisa dua nanti. Nah, gitu ya. Atau tiga atau empat bisa lebih tergantung variabel. Itu Bu Susi. Ya, Baik tadi Bu. siapa? Pak Okto ya? Kenapa Pak Okto gimana? tidak Bu, tadi ada yang bocor kayaknya. Oh, ada bocor ya. Baik gitu ya. Jadi kadang suka lupa gitu membedakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan jenis data. Itu bukan hal yang sama, berbeda. Beda urusan gitu, beda topik. Nah, ini ya. Ini yang sudah kita lakukan kemarin ya. Kita reminder lagi barangkali ya. Jadi, tulisannya ada yang salah-salah lagi. Ya, jadi kita melihat perbedaan ya. Yang sudah kita praktekkan itu adalah uji parametrik. Ya, Bapak Ibu masih ingat parametrik itu harus ada persyaratan data harus normal ya, data harus homogen gitu. Nah, bedanya kalau misalnya kita pakai uji parametrik, pakai uji t-test dependent atau apa namanya yang kita sebut paired t-test ya, atau pakai uji t-test independen, uji ANOVA, korelasi. Nah, kalau ternyata data kita nggak normal ya, kan kita nggak bisa nih pakai uji-uji ini ya, karena parametrik nih, dia semua harus syaratnya dua, apa syaratnya harus normal. Nah, maka kita beralih ke uji non-parametrik. Misalnya, kalau kita pre-post test tadinya memakai uji t-test dependen nggak bisa, ya pindah ke uji Wilcoxon. Ya, kalau tadinya mau pakai uji t-test independen yang mau menguji apa? Mau menguji beda dua min kelompok yang tidak berpasangan tapi dia dua kelompok, ternyata nggak bisa pakai independen, maka beralih ke uji Mann-Whitney. Ya, kalau kita punya data untuk melihat perbedaan rata-rata tapi dia lebih dari dua kelompok, yang terakhir kita praktek kemarin ya, uji ANOVA,
nggak bisa karena data nggak normal, maka pakai uji Kruskal-Wallis gitu. Nah, uji korelasi juga gitu. Kalau datanya normal, kita bisa pakai korelasi Pearson. Ini kemarin sudah kita praktekkan juga ya. Tapi kalau nggak bisa, pindah ke korelasi Spearman namanya. Gitu. Jadi ini alternatif-alternatif ya apabila uji parametrik ini tidak bisa kita lakukan. Pindah ke uji yang lainnya sebagai pengganti. Ini kalau dilihat dari caranya sih nggak beda ya. Sama dengan itu, cuman interpretasinya aja kelihatannya sedikit beda. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi pada mata kuliah mandat 1 semester ini yang kita pelajari adalah khusus parametrik. Kita anggap data kita tuh normal. Tapi nanti begitu Bapak Ibu punya data sendiri bisa aja nggak normal kan? Nah, maka pindah ke sini. Jadi bukan berarti pindah sampelnya di ini lagi, diulang lagi dan seterusnya nggak perlu ya. Gunakan alternatif statistik yang lain. Itu aja dibikin simple aja, dibikin sederhana ya nggak usah susah-susah. Gitu. Nah, ini saya menampilkan tabel ini. Maaf ini nanti saya benar-benar ini tulisan-tulisan tipu. Eh, saya menampilkan tabel ini supaya sebelum kita masuk ke multivariat, nah Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham perbedaan dari uji-uji yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Nih misalnya uji beda 2 kelompok berpasangan. Kalau berpasangan tuh pre dan post test. Nah, berarti pakai uji T dependen. Kalau dia nggak normal, pakai uji Wilcoxon. Gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kita mau menguji perbedaan min antara 2 kelompok yang tidak berpasangan, misalnya perbedaan tekanan darah antara orang desa dan kota, ya, kan hanya 2 kelompok ya, desa dan kota. Maka kita pakai uji T independen. Kalau dia normal, kalau nggak normal, pakai uji Mann-Whitney. Nah, begitu juga kalau kita mau lihat uji perbedaan rata-rata, tapi lebih dari 2 kelompok. Ya, kalau tadi kan desa dan kota. Nah, kalau ini lebih dari 2 kelompok, misalnya berdasarkan jenis pekerjaan, misalnya yang lebih dari 2 kelompok, maka pakainya uji ANOVA. Kalau dia nggak normal, cari uji Kruskal-Wallis gitu ya. Nah, uji korelasi, kalau dua-dua datanya, 2 variabel, datanya numerik semua. Nah, kalau dia normal, kita pakai uji korelasi Pearson. Kalau dia nggak normal, kita ganti ke korelasi Spearman. Gitu. Yang penting adalah uji normalitas data dulu. Tapi kalau uji chi-square nggak ada urusannya dengan ini. Karena uji chi-square itu datanya semua kategorik. Jadi nggak ada persyaratan harus normal atau tidak normal. Nah itu maka yang sering dipilih ya. Karena nggak perlu lagi pakai uji normalitas dulu gitu ya. Tapi sekali lagi itu tergantung tujuan penelitian. Nggak semua tujuan penelitian itu harus menggunakan uji chi-square, tergantung tujuannya ya apa yang mau dilihat ya kan ini ya mau lihat perbedaan atau mau lihat apa gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu teman-teman, nanti kalau ada soal kasus ya begini mau lihat ini tujuan penelitiannya ini uji apa yang cocok kalau datanya normal misalnya. Nah ini Bapak Ibu melihat ke sini nih ya, kalau ini sudah difahami ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya data hasil studi lapangannya, hasil pengambilan data lapangan, nah Bapak Ibu sudah bisa memilih. Oh, berarti saya cocoknya pakai uji ini nih, karena tujuan saya begini. Oh, saya cocoknya pakai ini, karena tujuan saya pre dan post test. Nah, itu maksudnya. Jadi sudah bisa menentukan uji tepat yang mana yang akan saya gunakan dengan penelitian saya nanti. Nah, itu yang akan Bapak Ibu tulis di bab metode ya, metode penelitian. Ini ya, Bapak Ibu sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke multivariatnya. Belum ada Ibu. Ya, baik. Mungkin masih menyimak ya. Pasti masih menyimak. Mesti dibaca-baca lagi nanti di rumah. Baik, saya lanjut ke analisis multivariat. Cepat ya, udah jam 9 aja. Ya, Bapak Ibu boleh sambil minum-minum ya, sambil makan-makan snack gitu ya, biar nggak terlalu pusing. Ya, kita lanjut ke analisis multivariat. Jadi,
Analisis multivariat ini menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen, ya. Ini saya anggap sudah sangat clear apa yang dimaksud variabel independen dengan variabel dependennya. Ya, jadi hanya satu variabel dependen. Kalau nanti Bapak Ibu punya lebih dari satu variabel independen, beda lagi analisis multivariatnya, udah level atas lagi tuh, ya mungkin nanti S3 tuh, ya. Nah, jadi pada analisis multivariat yang kita bahas ini adalah untuk menghubungkan beberapa variabel independen, beberapa ya Bapak Ibu, beberapa tuh berarti lebih dari satu, ya. Beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, ini analisis multi, maka disebut multi itu di situ ya. Nah, tujuan sekarang. Jadi tujuan analisis multivariat ini untuk apa? Ya. Yang pertama, seperti tadi saya contohkan, untuk mengetahui variabel dominan. Ya, dominan itu adalah yang paling ya, paling dominan atau paling besar pengaruhnya, atau paling besar hubungannya, atau paling besar kontribusinya. Ya, nah ini contoh. Pada umumnya judulnya begini, faktor-faktor yang berhubungan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ya, tergantung desain studinya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui ASI eksklusif misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tahu ya, dependennya adalah perilaku menyusuinya ya, perilaku menyusui ASI eksklusif. Independennya, nah bisa kita tentukan dari awal. Faktor-faktor yang berhubungan itu kita tentukan variabel apa. Misalnya kita tentukan berdasarkan studi literatur, teori ya, bahwa yang mempengaruhi perilaku menyusui ini adalah umur, pendidikan, pengetahuan, sikap. Nah, kita tentukan variabel independennya di sini ada 4 misalnya. Nah, kan karena judulnya faktor-faktor. Faktor-faktor kan mesti banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, dari variabel independen yang ada 4 ini, kalau kita melakukan analisis multivariat, bisa ketemu nanti variabel mana yang dominan, yang paling besar pengaruhnya terhadap perilaku menyusui. Nah, ini akan menjadi temuan Bapak Ibu. Oh, ternyata yang paling besar pengaruhnya terhadap perilaku menyusui ini adalah sikap misalnya, atau pengetahuan misalnya. Nah, ini menjadi temuan dari Bapak Ibu hasil penelitiannya nanti. Nah, terus selanjutnya bagaimana rekomendasinya, saran yang kita berikan, misalnya pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu misalnya. Kebijakan apa yang kita sarankan misalnya anak AKK arahnya ke kebijakan ya. Nah, kayak gitu. Atau nanti akan berikan model edukasi seperti apa yang mudah untuk diterima oleh ibu misalnya, para ibu gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dengan analisis multivariat kita bisa menemukan variabel yang dominan karena variabel independennya banyak ya. Nah, kemudian yang kedua tujuannya kita juga bisa mengetahui adanya variabel lain yang disebut sebagai variabel confounding yang tadi saya jelaskan ya. Hubungan variabel independen dengan variabel dependen ya. Ini contoh judul seperti ini. Hubungan pengetahuan dengan ASI eksklusif. Berarti si peneliti hanya ingin mengetahui hubungan satu variabel independen dengan variabel dependen. Ya kan? Nah, pada analis multivariat nggak bisa kalau hanya dengan satu ini saja, ya. Dan secara logika tidak ada satu akibat ya yang terjadi hanya disebabkan oleh satu faktor. Nah, maka kita harus menentukan faktor lain yang disebut variabel confounding. Apa itu variabel confounding? Yaitu variabel yang mengganggu hubungan pengetahuan dengan ASI. Misalnya apa? Umur. Bisa juga variabel confoundingnya adalah pendidikan misalnya. Misalnya ternyata hubungan yang menyebabkan perilaku ASI eksklusif itu tidak hanya karena faktor pengetahuan, ternyata dipengaruhi oleh faktor yang lain yaitu umur. Nah, umur dalam hal ini menjadi variabel confounding atau pengganggu. Pengetahuannya baik, ternyata kalau umurnya masih muda, ternyata tidak berpengaruh pada perilaku ASI eksklusif. Nah, kira-kira penjelasannya begitu. Begitu juga misalnya pendidikan. Ternyata pengetahuan yang tinggi ya yang mempengaruhi ASI eksklusif kalau dia belum tentu dipengaruhi oleh karena pendidikan gitu. Ya bisa aja pendidikan tinggi
tapi pengetahuannya rendah. Berarti kan pendidikan dalam hal ini sebagai variabel confounding gitu. Mengganggu ya, mengganggu hubungan antara dua variabel ini. Jadi harus kita tentukan variabel confounding. Sehingga di dalam analisis multivariat kita akan memastikan bahwa apakah benar umur pendidikan itu sebagai variabel pengganggu hubungan antara pengetahuan dengan hasil eksklusif. Nah, ini akan ketemu dengan kita melakukan analisis multivariat. Ya, silakan Pak Okto. Pak Lobo, Pak Lobo. Okto ke Ya, Pak Lobo. sama Bu. Silakan. Ya, silakan Pak. Ibu, saya make sure aja ini yang confounding atau pengganggu ini hanya satu atau boleh lebih dari satu, Bu? Oh, boleh lebih dari satu, Pak. Tapi jangan terlalu banyak. Oke. Biasanya hanya 2 atau 3. Karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya jelek, Pak. Hasilnya Oh, jelek nanti. Malah jadi yang kita cari yang apa namanya variabel utamanya, misalnya di sini pengetahuan ya, variabel utama malah nggak berhubungan dengan ASI eksklusif gitu. Ya, memang sih tujuan Mbak. penelitian kita cari hubungan ya, tapi kan akan lebih mudah kita menjelaskan kalau dia berhubungan. Nah, kalau Oke. variabel confoundingnya terlalu banyak, ini akan berdampak ke sini, Pak. Hubungan variabel Oke. utama. Oke. Iya, jadi jangan terlalu banyak. Biasanya Kalau juga biasanya cuma 2 atau 3 gitu aja, Pak. oke. Kalau di banyak sekalian aja pakai determinan, Bu ya. Iya, iya, kayak determinan aja, bener itu Pak Okto. Bagus sudah bisa menyimpulkan. Ya gitu, maka kenapa judul penelitian itu kebanyakan adalah judulnya yang determinan. Yang faktor-faktor. Kenapa? Karena mau menghindari ini nih urusannya. Kalau nanti hasil penelitiannya nggak berhubungan tuh repot banget jelasnya gitu. Loh kenapa penelitian kamu kan secara teori ini ada ya harusnya hubungan dong pengetahuan dengan perilaku. Nah kira-kira seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Walaupun nanti itu temuan saya memang nyatanya nggak berhubungan kok gitu. Ya nggak apa-apa juga. Cuma kan biasanya ya kita mau membuktikan kebenaran teori gitu ya. Sehingga dan langkahnya agak ribet nih Pak, kalau yang pakai confounding ini, langkahnya agak ribet ya. Ada satu langkah lagi yang harus dijalankan gitu. Maka orang amannya adalah determinan gitu ya. Tapi kalau tertarik mau membuktikan nih beneran nih. Disertasi saya hanya ini pakai variable confounding. Itu setengah mati saya. Aduh, pokoknya bener-bener deh ya. Konsul sana sini sama pakar statistiknya saya samperin gitu, berubah lagi ini di situ gitu Pak. Itu tantangan ya kalau kita ini secara ini ya metodenya ya. Tantangan kita kalau menggunakan judul yang hanya ini gitu. Nanti bisa berubah kerangka konsepnya soal. Itu ya. Nah, intinya penjelasan saya ini bahwa ini salah satu tujuan analisis multivariat. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung beberapa variabel independen dengan variabel dependennya. Ya, misalnya faktor pengetahuan dan sikap. Apakah hubungannya langsung dengan perilaku asi eksklusif atau ada faktor lain yang menyebabkan hubungannya menjadi tidak langsung? Ya, nah, misalnya variabel pengetahuan dan sikap berhubungan langsung dengan ASI eksklusif, tapi ternyata umur itu tidak berhubungan langsung dengan ASI eksklusif. Nah, misalnya di sini adalah independen kita ada 3, pengetahuan, sikap, dan umur gitu. Nah, mana di antara 3 ini yang hubungannya langsung terhadap perilaku ASI eksklusif? Nah, ternyata umur itu tidak berhubungan langsung dengan ASI eksklusif. Ternyata yang berhubungan langsung terhadap perilaku menyusui itu adalah pengetahuan dan sikap. Nah, ini bisa ketemu dengan kita melakukan eh, apa namanya analisis multivariat, tapi bukan regresi logistik atau linier pakainya. Ini pakainya analisis pathway namanya, analisis jalur. Nah, itu nggak kita pelajarin di sini ya. Jadi banyak sekali jenis analisis nanti. Kalau Bapak Ibu menarik bisa ikut pelatihan atau melanjutkan studi. Gitu ya. Nah, ini 3 tujuan kalau kita menggunakan analisis multivariat. Ya, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami. Mana yang belum jelas gitu, silakan ditanya aja. Daripada kita kebut sampai selesai, tapi ada bagian-bagian yang tidak dipahami atau terlewat gitu ya, nggak efektif juga sih. Silakan. Kalau saya cukup, Bu, karena yang ketiga kan nggak kita pelajari kan, Bu ya? Iya, belum Pak. Heeh. Ya, kita fokus yang 1 2 sih. Tapi ini nomor 3 ini adalah tujuan dari penelitian apa analisis multivariat. Ya, bisa dilanjut, Bapak Ibu. Masih ada yang membingungkan di antara ini?
Jadi memang begini. Jadi setelah belajar ini, Bapak Ibu mesti baca lagi gitu PPT-nya. Ya, nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya minggu depan atau WA juga nggak apa-apa lah gitu. Bu, ini maksudnya gimana tadi ya gitu. Ternyata baru dongnya nanti gitu. Biasanya kan kita kalau belajar pertama kan nggak langsung mudeng ya. Nah, setelah 2-3 kali baru oh gini gitu ya. Nah itu gitu. Jadi kalau habis belajar jangan langsung ditinggal ya. Baca lagi gitu. Jadi nyambung nanti dengan materi berikutnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, mungkin dengan bagian ini saya coba menampilkan sedemikian sederhana supaya Bapak Ibu bisa memahami. Ya, contoh misalnya, kalau kita tujuan satunya yang tadi ya, mencari variabel dominan. Maka nanti kerangka konsepnya kayak gini nih. Nah, Bapak Ibu kan udah bikin proposal ya. Kerangka konsepnya yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, kalau kerangka konsepnya seperti ini, variabel dependennya ini, variabel independennya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita bisa menemukan variabel yang dominan. Nah, silakan diingat-ingat kemarin bikin proposalnya kayak gimana. Udah sampai sini belum gitu ya. Udah sampai di bab apa ya, kerangka konsep bab 3 ya. Tiga, Sudah Bu. sampai ya, sudah sampai sini atau belum? Kalau kerangka konsepnya seperti ini berarti ini biasanya judulnya faktor-faktor atau determinan ya. Nah, kalau kerangka konsepnya seperti yang nomor 2, ini berarti kita ingin mencari variabel confounding yang tadi. Ya, bisa aja sih apa namanya variabel apa namanya untuk mencari confounding itu di sini misalnya ada 3 variabel, di sini ada variabel confounding juga bisa, jadi nggak mesti satu sih. Ya cuma ini bikin bikin repot sih sebenarnya kalau kayak gini gitu ya. Karena variabel di sini terlalu sedikit, maka harus ada variabel confoundingnya yang lain dong gitu kan, nggak mungkin hanya 3 ini. Tapi rata-rata ini tuh nggak dikerjain gitu. Mungkin karena ruwet gitu ya. Atau hanya satu. Nah, kalau hanya satu di sini independennya pasti dong harus ada variabel confounding. Ya, ada juga yang kayak gini ya, 3 independennya tapi dia bikin variabel confounding. Jadi bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Nah, terus yang ketiga ya, kalau Bapak Ibu ingin mencari pengaruh langsung tidak langsung terhadap variabel dependen, berarti nanti bikinnya kayak gini kerangka konsepnya. Jadi misalnya ini yang paling umum ya, ini cuma saya kopas aja dari gambar searching ya. Males bikin ininya kotak-kotak. Lari-lari soalnya. Jadi misalnya ini ada variabel satu, variabel utamanya adalah kinerja guru ya. 3 variabel independennya gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, sama motivasi. Nah, kita mau mencari nih, faktor apa sih yang menjadi penyebab langsung terhadap kinerja guru itu? Gitu. Nah, kita bikin apa namanya kerangka konsepnya misalnya kayak gini. Kita anggap motivasi itu yang berpengaruh langsung ke kinerja guru. Sementara gaya kepemimpinan itu bisa langsung, bisa juga nggak langsung. Jadi gaya kepemimpinan itu bisa langsung mempengaruhi kinerja guru, bisa juga nggak langsung melalui motivasi dulu. Ya, misalnya gaya kepemimpinan seseorang itu berdampak pada motivasinya. Nah, dari motivasinya ini nanti dia akan berpengaruh lagi ke kinerjanya gitu. Nah, begitu juga lingkungan misalnya secara teori, literatur, studi terdahulu. Ternyata lingkungan kerja itu bisa berpengaruh langsung, bisa juga nggak langsung. Nah, kita bikin nih arapan-arapanannya seperti ini. Nanti kita buktikan dengan kerangka konsep yang seperti ini benar nggak bahwa motivasi itu pengaruhnya langsung, dia tidak melalui pengaruh yang tidak langsung gitu. Sementara gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja itu pengaruhnya bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa tidak langsung, bisa langsung. Nah, ini yang kita mau uji. Nah, maka di awal kita tentukan kerangka konsep. Jadi kalau seperti ini berarti nanti ujinya pakai analisis jalur namanya atau path analisis gitu. Nah, silakan Bapak Ibu kembali ke proposalnya nanti apa namanya mau membuktikan yang mana, mau mencari apa ya. Karena ini kerangka konsep ini akan mengarahkan kita ke analisis yang akan kita pilih nanti. Gitu. Jadi sudah kelihatan Bapak Ibu dari kerangka konsep Bapak Ibu itu nanti oh ini mah analisnya pakai ini nih, oh ini analisnya pakai ini nih. Udah kelihatan gitu ya. Nah, ini 3 contoh ya analisis multivariat yang bisa kita lakukan. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan?
Ya, nomor satu deh yang paling. Tapi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya bikin konsep, ada saya tujuannya ini aja, apa judulnya terminan aja lah mencari variabel dominan. Soalnya, nah nanti kalau misalnya pas diskusi sama pembimbing, maksud sama Umi jangan sebut nama saya ya. Soalnya kata Bu Ulfa ini jangan gitu ya. Itu Iya. pamali ya. Nggak boleh kita ketika berargumen menyebut nama pembimbing kita. Hmm. Ya, nggak boleh pamali, apalagi pada saat ujian. Kata Bu ini, oh kata Bu ya, itu pamali ya. Nggak boleh Bapak Ibu ya, harus dihindari seperti itu. Apapun, karena ini tanggung jawab kita. Yang kita tulis itu adalah tanggung jawab peneliti Ya. sesungguhnya, ya. Jadi itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan katanya-katanya. Itu yang terjadi saya waktu S1. Ya, saya mengikuti persis apa yang disampaikan oleh dosen bimbing saya. Begitu diuji, saya ditanya, kenapa begitu? Saya mikir muter-muter gimana ya caranya supaya tidak menyampaikan bahwa ini arahan ibu gitu. Ah, Akhirnya ya saya jawab karena saya S1 ya waktu itu belum cukup ilmu ya. Saya muter-muter akhirnya jawaban saya disalahkan. Mungkin saya kurang paham juga kali waktu itu ya, beda persepsi ya, namanya anak S1 ya. Nah kayak gitu. Jadi saya mencoba tidak menyebut nama gitu ya. Walaupun ini katanya Pak ini loh gitu, kata Bu ini gitu. Tapi nggak mungkin kita sebut itu. Akhirnya saya disalahkan. Ya gitu. Bukan, ya, salah lah pokoknya jawaban saya itu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi memang etika kita, attitude kita ya. Ya, jangan menyebut. Nah, Ya. harus kita bertanggung jawab. Memang kita yang nulis kok. Ya harusnya kita kan paham ya. Nah, harusnya kan memang begitu gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Oke, ini Bu. silakan. Nanti dipilih saja kira-kira mana yang mudah. Jangan dibikin sulit ya. Jangan terlalu idealis juga Bapak Ibu ya. Yang penting tesis itu selesai, sederhana, tapi Bapak Ibu menguasai. Iya. Daripada mengikut sana sini tapi nggak menguasai, nggak apa namanya, nggak berguna juga gitu maksud saya. Jadi jangan terlalu idealis, yang penting tesis bisa selesai, Bapak Ibu bisa menguasai, dan alhamdulillah kalau bisa publikasi. Itu aja, dan sederhana, dan memungkinkan dari sumber daya, tenaga, waktu, biaya ya, itu juga difikirkan karena penelitian itu harus yang sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita paksa. Kalau nanti kalau Bapak Ibu mau idealis, mau jadi peneliti yang beneran, researcher yang tingkat apa gitu, setelah lulus, Bapak Ibu bisa mengembangkan itu. Gitu. Mau lanjutkan lagi S3, boleh. Tapi untuk kepentingan tesis, Bapak Ibu cukup memahami apa yang Bapak Ibu tulis, sederhana bisa dilakukan. Dan hasilnya akurat dan valid. Itu aja. Ya, nggak usah yang terlalu Oke. idealis. Saya mau meneliti begini, begini. Nah, itu nanti aja lah ya. Kalau udah lulus, mau jadi researcher gitu ya. Gitu ya, itu saran saya aja. Karena Terima kita kasih banyak, Bu. terbatas dengan waktu kan. Oke, nah lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis multivariat logistik dulu ya. Regresi linear nanti belakangan. Jadi, regresi logistik ini ada dua, Bapak Ibu. Model prediksi dan model faktor resiko. Ya, syaratnya, variabel dependennya ya, dependen ya, ini harus kategori. Independennya boleh kategorik, boleh numerik. Kalau pakai regresi logistik, ini juga yang paling sering dipilih karena dependennya kategori, nggak perlu ada persyaratan uji normalitas. Nah, kalau data kategori kan nggak perlu ada normalitas segala ya. Nah, pakai regresi logistik. Nah, tapi regresi logistik dan faktor risiko. Nah, bedanya apa? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, yang kedua, multivariatnya adalah analisis regresi linier. Nah, kalau linier, bedanya di sini. Dependennya harus numerik ya. Kalau regresi logistik, dependennya kategori. Kalau linier, numerik. Ini bedanya ya. Ini variabel independennya boleh numerik, boleh kategorik juga. Tetapi tidak boleh terlalu banyak yang kategoriknya. Saya ulang yang di atas dulu ya. Regresi logistik, variabel independennya, kategorik, dan numerik. Tapi nggak boleh terlalu banyak numeriknya. Kalau di regresi logistik. Ya, numeriknya nggak boleh terlalu banyak. Ada yang menyebutkan cukuplah berapa ya, 10% dari variabel independen. Misalnya independen kita ada 10 misalnya ya. Satu saja yang numerik, selebihnya kategori. Gitu ya. Nah, kalau regresi linier, dependennya kan numerik. Independennya boleh numerik kategori, tapi kategoriknya yang nggak boleh terlalu banyak. Gitu. Ya, ini bedanya ya antara logistik dengan linier.
Ya, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami. Perbedaan dulu nih, perbedaan dulu ya antara regresi logistik dengan linier. Perbedaannya di sini ya, dependennya. Dependennya kategori, kalau logistik, linearnya, kalau regresi linear, dependennya numerik. Variabel dependen kategori itu contohnya apa? Ya tadi, misalnya perilaku menyusui eksklusif. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ASI eksklusif. Nah, perilaku ASI eksklusif kan kategori. Ya tidak. Ya kan di datanya. Ya tidak. Ya tidak itu kan kategori. Nah, itu maksudnya. Jadi dependennya harus dikategorikan. Kalau yang dependennya numerik, misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan tekanan darah. Nah, kalau tekanan darah, datanya harus numerik. Nggak boleh dikelompokkan hipertensi, tidak hipertensi. Tapi harus murni hasil pengukurannya yang disebut data kontinu. Itu. Ya, jangan dikategorikan menjadi hipertensi dan tidak hipertensi. Kalau sudah dikategorikan hipertensi, tidak hipertensi, berarti dependennya kategorik. Berarti ujinya harus regresi logistik, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke linier, gitu. Ya, ini yang membedakan. Dah, ini dulu sampai sini bisa dibedakan dulu ya, ini perbedaan dulu, perbedaannya dulu. Bisa dibedakan ya antara logistik dan linier, Bapak Ibu. Saya Ibu. Kalau Pak Lobo udah bisa, saya anggap mewakili yang lainnya. Oke, nah sekarang kita masuk ya model regresi logistik model prediksi. Nah, ini bedanya antara kan tadi regresi itu ada dua ya. Ini regresi model prediksi dan model faktor resiko. Nah, sekarang kita masuk ke hari ini kita masuk ke model prediksi dulu. Apa bedanya model prediksi dengan faktor resiko? Nah, kalau kita lihat sini ya. Ini contoh regresi logistik ganda model prediksi. Ya, ganda itu maksudnya variabelnya independennya banyak. Model prediksi. Kalau Bapak Ibu kerangka konsepnya kayak gini, ya, variabel independennya banyak, terus ada satu variabel dependennya, maka ujinya kalau mau pakai regresi logistik adalah regresi logistik model prediksi, gitu ya. Tapi kalau kerangka konsep Bapak Ibu seperti ini, nah ini yang tadi yang ada confoundingnya, maka nanti ujinya regresi logistik model faktor resiko. Pokoknya intinya di sini nih perbedaannya. Kalau faktor resiko ada variabel confoundingnya. Kalau model prediksi seperti ini, faktornya banyak, determinan. Ya, kalau determinan itu modelnya prediksi. Karena langkahnya beda, Bapak Ibu. Yang model prediksi agak sedikit beda ya dengan model faktor resiko. Namun langkah awal sih sama. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke proposal Bapak Ibu semua. Apakah nanti rangka konsepnya lihat lagi apakah yang begini atau yang begini. Kalau yang begini berarti nanti milihnya regresi logistik model prediksi. Kalau rangka konsepnya begini ada confoundingnya model faktor risiko. Jadi Bapak Ibu yang punya kerangka konsepnya variabel independennya hanya satu, harus ada ya variabel confounding dan ini harus dianalisis. Jangan di titik-titik. Ya biasanya kan dikotakin terus di titik-titik. Apa artinya titik-titik? Titik-titik ini artinya tidak dianalisis. Nah, ya nggak bisa gitu ya. Harus dianalisis gitu ya. Variabel confounding ini. Nah, ini ya perbedaan model faktor risiko dan model prediksi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah model prediksi dulu. Ini nggak kekejar sampai selesai sih ini. Nah, nanti kita lanjutkan aja minggu depan. Ya. Sekarang kita masuk ke pakai data yang sudah saya kirim ya, Bapak Ibu. Nah, regresi logistik ganda model prediksi ya. Rangka konsepnya seperti ini sesuai data. Jadi di data kita punya data umur, ras, memang itu singkatan-singkatan bahasa Inggris ya. Umur, ras, HT itu apa namanya hipertensi, UI itu kelainan uterus ya, FTV itu periksa kehamilan, smoke itu merokok, prematur, PTL. Ya di datanya seperti itu. Nah, ceritanya nih kita pilih variabel ini, 7 variabel independen yang memprediksi kejadian BBLR. Jadi ini bisa aja judulnya adalah determinan yang berhubungan dengan BBLR. Jadi BBLR di data itu ada ya.
BBLR itu datanya numerik, numerik enggak ya, kategorik ya kan, model logistik ya. Kategorik kita sudah ada datanya ya, BBLR dan tidak BBLR. Jadi dependennya di sini adalah BBLR ya. Independennya ada 7. Nah, kita coba lakukan menggunakan regresi logistik. Ini tahapannya. Jadi di dalam analisis regresi logistik ada 2 tahapan. Yang pertama seleksi bivariat, yang kedua bikin pemodelan. Nanti ketemu pemodelannya, model akhirnya seperti apa. Ya, jadi langkah pertama kita harus melakukan seleksi bivariat dulu. Gimana seleksi bivariat itu caranya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mohon dicermati ya. Jadi prosedur kita melakukan seleksi bivariat, yaitu dengan melakukan analisis bivariat. Ya, ingat ya Bapak Ibu, bivariat. Jadi menghubungkan satu-satu. Ya, bivariat melakukan analisis bivariat pada masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya. Ya, jadi kita lakukan seleksi bivariat itu satu-satu. Bagaimana hubungan umur dengan BBLR? Bagaimana hubungan ras dengan BBLR, hipertensi dengan BBLR, kelainan uterus BBLR, dan seterusnya. Itu namanya seleksi bivariat. Jadi satu-satu, ya belum kita lakukan simultan. Nah, itu seleksi bivariat ya, maksudnya gitu. Jadi melakukan analisis bivariat masing-masing variabel independen dengan dependennya. Nah, jika hasil seleksi bivariat nanti p-value-nya kurang dari 0,25, maka variabel tersebut masuk ke model multivariat. Tapi jika tidak, jika tidak tuh maksudnya jika p-value-nya lebih dari 0,2, kan dia nggak bisa masuk sebagai model multivariat. Namun secara substansi peneliti menganggap ini penting, masa nggak masuk di model sih? Itu boleh aja. Ya, jadi itu diserahkan, dikembalikan ke peneliti, dimasukkan sebagai model kandidat nanti boleh gitu. Ya, jadi ini syaratnya. Jadi kita seleksi dulu. Jadi dari variabel-variabel tadi, ya, variabel-variabel ini satu-satu kita hubungkan dengan BBL. Apakah dia masuk sebagai kandidat, ya, calon yang akan masuk dalam model prediksi. Gitu. Jadi kita pilih calonnya dulu nih. Siapa yang bisa memprediksi kejadian BBLR? Diseleksi ya, kayak kita milih pemimpin lah gitu ya. Ada banyak calonnya, mana yang bisa akan menjadi pemimpin. Nah, begitu juga ini. Kita seleksi dulu mana yang bisa menjadi calon. Calon apa? Calon yang akan memprediksi terjadinya BBLR. Nah, caranya apa? Dengan seleksi bivariat. Kalau hasil seleksi bivariat p-value-nya kurang dari 0,25, misalnya umur dengan BBLR p-value-nya ternyata kurang dari 25, berarti dia masuk sebagai kandidat. Oh, ternyata ras enggak, lebih dari 0,25, berarti kita singkirkan dia. Tetapi menurut peneliti ras ini penting gitu. Oh ya udah masukin lagi, boleh gitu ya. Jadi asal nanti di narasinya, di laporan penelitiannya harus dijelaskan. Alasannya kenapa? Secara statistik dia nggak masuk model, tapi kok peneliti tetap memasukkan. Nah, harus dijelaskan. Secara teori menurut ini, menurut itu begini begini gitu ya. Nah, itu namanya seleksi bivariat. Itu ya, jadi kita lakukan satu-satu. Nah, cara melakukan seleksi bivariatnya gimana? Ini yang tulisan hijau Bapak Ibu. Seleksi bivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik sederhana. Ya, sederhana itu karena kita menghubungkan satu-satu, tapi pakai regresi logistik. Ya, kalau logistik ganda itu semua variabel tadi kita masukin bareng-bareng. Ya, tapi kalau kita satu-satu namanya regresi logistik sederhana. Nah, ini cara yang dilakukan untuk menyeleksi bivariat. Jadi bukan pakai chi-square misalnya ya, hubungan umur dengan BBLR, ras dengan BBLR pakai uji chi-square. Enggak. Tapi di dalam regresi logistik, seleksi bivariatnya pakai regresi logistik sederhana. Nah, ini jangan salah Bapak Ibu nanti ya. Pada saat melakukan tahapan analisis multivariat, lakukan dulu seleksi bivariat untuk memilih calon yang bakal jadi model yang bisa memprediksi dependennya. Caranya dengan melakukan uji regresi logistik sederhana. Nah, gimana itu? Kita coba ya dengan SPSS. Jadi kita coba satu-satu. Tadi variabel nomor 1 umur. Nah, kita lakukan hubungan. Kita lakukan uji seleksi bivariatnya, hubungan umur dengan BBLR.
Nah, gimana caranya? Tadi kan harus menggunakan regresi logistik sederhana, ya. Maka kita masuk nanti ke menu analyze regression. Ini salah ya, regression. Terus pilih nanti binari logistik. Nanti ada kotak dependent, masukin BBLR-nya ya. Karena BBLR kan variable dependent-nya. Nanti kotak independen masukin umur. Nah, nanti tombol option diklik, pilih confident interval, continue, oke. Nah, itu regresi sederhana. Langkahnya simple ya. Yang penting kita bisa tahu mana dependennya, mana independen. Jadi satu-satu ya Bapak Ibu, kita melakukan seleksi bivariat satu-satu mulai dari umur ya. Karena kan tadi variabelnya ada 7. Ya, jadi kita mulai seleksi dulu dari umur dengan BBLR. Nah, saya kembali ke saya ke SPSS ya. Nah, coba kita ke SPSS ya pakai data apa namanya LBW ya. Jadi masuknya ke sini Bapak Ibu, seleksi bivariat regresi logistik sederhana. Analyze ya. Analyze kemudian pilih regression. Sudah masuk ke sini kah Bapak Ibu ke data? Sudah, Ibu. Ya, yang lainnya aman, ibu-ibunya kemana Sudah, ini? Bu. Oh, Oke. Aman, Bu. Bu, ngikutin Bu. Aman, Bu. Sip, 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 sip. Analisis masuk ke menu analyze, kemudian regression, pilih blok 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 blok, pilih ini binari logistik ya. Nah, binari logistik diklik. Nah, muncul nih kotaknya begini. Nah, ini ada tulisan dependent. Berarti kita masukkan variabel dependennya. Tadi dependennya kan BBLR ya. Nah, cari BBLR. Nah, BBLR tuh di sini ini low birth weight ini low ya, yang singkatannya low itu ini sebagai variabel dependennya. Karena kan datanya ini ya low, low ini BBLR. Nah, kita pindahkan ke sini sebagai variabel dependennya. Terus independennya, nah tadi kan satu dulu, umur dulu kan. Cari umur, umur itu ini ya, age ini ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Sudah masuk, terus pilih option. Ya. Option. Option. Terus centang ini aja, confident interval. CI, ya, CI-nya itu diklik. Nah, diklik, continue. Udah itu dulu aja ya, yang lain-lain nggak usah. Nggak usah. Nah, terus oke. Nah, coba lihat hasilnya. Jadi ini ada 3 tabel ya, 4 ya. 4 tabel ya. Tabel. Nah, saya ke apa namanya ke PPT. Sudah muncul ya, sudah keluar outputnya ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang yang kita baca itu adalah sebenarnya hanya ini dulu nih, yang omnibus ini, yang hanya omnibus. Nah, tadi kan persyaratan seleksi bivariat kalau kurang dari 0,25 dia masuk kandidat kan. Ya. Nah, Ya. sekarang kita ya, sekarang kita lihat di tabel omnibus ini yang bagian ini ya, signifikan ini. Signifikan ini kita lihat di sini. Ini nilainya sama ya, step block model itu sama. Yang kita ambil di sini 0,097 ya. 0,097 itu kan kurang dari 0,25 ya. Ya. Kurang dari 0, maka dia masuk model multivariat. Jadi dia sebagai kandidat nih, sebagai kandidat untuk memprediksi kejadian BBLR. Maka memenuhi syarat umur ya. Yang lain-lain jangan dibaca dulu deh ya. Ini nilai OR nanti aja belakangan. Ya. Itu dulu. Nah, berarti kesimpulannya umur masuk ya sebagai kandidat. Nah, sekarang yang kedua, lakukan dengan cara yang sama untuk variabel berikutnya, yaitu ras. Ya, sesuai dengan ini tadi kan. Nah, ini nomor 2 ras. Nah, sekarang kita lakukan yang ras. Saya kembali ke SPSS ya. Jadi umur masuk kandidat ya. Sekarang keras. Lakukan dengan cara yang sama. Analyze. Mungkin kita coba sampai ras dulu ini. Nggak keburu. Analyze. Regression. Binari ya. Binari. Nah, eh, yang tadi umur kita pindahkan lagi ya. Pulangin dia.
pulangin ke kampungnya. Ya, terus kita pilih ras ya, karena ras ini yang mau kita seleksi. Ras pindahkan lagi ke sini. Nah, jangan buru-buru di option Bapak Ibu ya, karena ternyata kita lihat di sini ras itu kategorinya ada 3. Nah, kalau Bapak Ibu klik di bagian ras, kategorinya dia bukan 2, tapi 3. Kulit putih, hitam, dan yang lainnya gitu. Mungkin merah, kuning, hijau ya. Jadi ini rasnya dia bagi 3 kelompok sama si peneliti ceritanya. Nah, kalau variabelnya lebih dari 2 kelompok ya, maka kita harus memilih salah satu yang menjadi patokannya. Patokannya itu yang menjadi referensinya. Yang menjadi referensi yang mana? Yang menjadi pembandingnya. Maksudnya yang menjadi pembandingnya itu yang mana? Karena ketika kita membaca OR itu odds ratio, ya peluang, ya kita kan akan membaca misalnya gini. Misalnya kita pilih kulit putih ini sebagai pembandingnya. Maka nanti misalnya OR-nya 2. Nah, berarti kita nanti membacanya gini. Orang yang kulit hitam 2 kali lebih besar peluangnya berperilaku asi eksklusif dibandingkan orang yang kulit putih. Karena kulit putih menjadi pembanding, kita tentukan satu satu yang menjadi pembanding. Terus ketika kita membaca yang nomor 3, kategori berikutnya ya, other ini kulit lainnya ya, misalnya OR-nya 3. Maka kita bacanya orang yang kulitnya selain hitam dan putih gitu ya, atau dengan warna kulit lain itu beresiko atau berpeluang 3 kali lebih besar dibandingkan kulit putih untuk berperilaku asi eksklusif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menentukan salah satu nih karena kelompoknya 3. Salah satu yang merefer, yang menjadi referensi kita, yang menjadi pembanding kita untuk kita membaca nilai OR nanti. Jadi harus kita tentukan mana, terserah Bapak Ibu mau menentukan mana. Oh, yang putih deh menjadi pembanding atau yang hitam berdasarkan teori, tapi yang nggak boleh ngarang ya, teori atau literatur. Atau yang nomor 3, order ini aja lah yang kita jadikan pembanding. Jadi nanti kalau kulit putih OR-nya 2 berarti kita bacanya orang yang kulit putih beresiko 2 kali berperilaku asi eksklusif dibandingkan dengan orang kulit warna lainnya. Begitu juga yang hitam. Orangnya hitam beresiko 3 kali misalnya ya, berperilaku eksklusif dibandingkan kulit lainnya. Gitu. Karena kita memilih pembandingnya yang ini, yang other ini. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kategorinya 3, ini namanya dummy variabel. Menentukan satu sebagai referensi. Itu maka kadang-kadang pada milihnya, aduh 2 aja deh pusing gitu ya. Ada yang gitu, tapi kan nggak semuanya bisa dikategorikan 2. Misalnya status gizi. Status gizi kan ada normal, underweight, overweight misalnya. Kan 3 ya. Mau dikategorikan 2 gimana? Nanti menyalahi aturan. Nah, kalau mau dibagi 2, bisa secara teori kan underweight atau overweight itu termasuk malnutrisi. Ya silakan aja gitu. Jadi cuma dibagi 2, normal dan multivariat. Normal dan malnutrisi misalnya. Jadi nggak semua bisa dilakukan 2 kategori ya. Kalau memang parameternya menunjukkan 3 indikator ya standarnya begitu ya nggak bisa kita buat 2 kategori. Tapi untuk hal-hal tertentu yang gampang-gampang misalnya pengetahuan, udahlah pengetahuan bagi 2 aja, tinggi rendah gitu ya, nggak usah tinggi rendah sedang gitu, ngerepotin gitu ya. Nah, boleh aja itu bisa. Tapi kalau indikator yang sudah terstandar kan nggak bisa ya, kita bagi 2 gitu ya. Jadi intinya kalau kita punya lebih dari 2 kategori harus menentukan satu sebagai pembanding. Itu yang disebut dengan dummy variabel. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dah karena kita sudah tahu nih ras 3 kelompok ya. Nah, maka karena kategorinya 3, kita harus pilih ini Bapak Ibu kategorikal. Ya, jadi di rasnya ini diklik, kemudian pilih kategorikal. Nah, pilih kategorikal, pindahkan ras ini ke sebelah. Nah, karena tadi 3 kelompok, kita harus memilih mana yang menjadi referensi. Misalnya kita pilih yang kategori pertama yang jadi referensi. Nah, di sini ada tulisan pilihan referensi kategori. Secara default SPSS-nya mencentang yang ini last. Tapi kalau kita ingin merubah
menjadi yang first, artinya yang kategori 1 tadi ya, itu menjadi yang pembandingnya, ya kita bisa pilih ini first gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada pilihan mau yang mana yang mau menjadikan referensi. Nah, kalau di sini di contohnya yang menjadi referensi itu adalah sebentar masuk keras ya. Keras. Ras atau variabel kalau first. Oh, di sini dimintanya first. Ya, berarti di SPSS kita pilih yang first. Nah, kita centang yang first. Ya, sesudah itu sudah centang first, ceng ya Bapak Ibu ceng. Nah, setelah diceng, berarti kan kita merubah yang tadinya last menjadi first. Nah, ada tulisannya first. Ya, gitu ya. Nah, terus continue. Nah, habis itu tadi option kan sudah ya. Continue interval. Enggak usah. Nah, langsung oke. Nah, gitu Bapak Ibu. Ketemulah begini hasilnya. Nih, nih ya di tabel akhir tuh. Jadi rasnya ada 3. Ah, udah mau selesai ya. Nah, intinya sampai situ dulu deh ya. Nanti kita baca ini hasil outputnya. Jadi gitu. Jadi kalau kita punya variabel 3 kategori, ya kayak gitu harus didami. Ya. Sementara sampai di sini dulu ya, karena masih panjang nih perjalanannya. Mudah-mudahan ingat nanti minggu depan. Jadi Bapak Ibu minggu depan sebelum dimulai tolong dibaca dulu ya dari awalnya supaya bisa langsung nyambung gitu. Mohon maaf ini. Siap, Bu. Ya, Ya. Bu. Minggu depan offline kan Ibu ya? Oh iya ya offline ya. Offline, Bu. Oh offline ya sudah kita ketemu offline berarti. Iya. Oh, offline ya ya ya. Berarti. Malah lebih enak ya. Mm-mm. Oke ya. Makasih yang mau kuliah K3 mungkin ya. Yang biasanya sudah langsung menunggu. Saya rasa kita. Heeh. Ya, saya rasa kita cukupkan Bapak Ibu ya. Mohon maaf jadi agak tergesa-gesa ya karena ada kredit tadi ya kita bisa lanjutkan minggu depan. Namun sebelumnya harapan saya Bapak Ibu bisa membaca dulu ya supaya kita langsung tune in gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah foto nih? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah foto, Kak. Sudah difoto belum ini? Ntar Bu, diambil Bu. Hmm. Saya mau OTW ke kampus juga ini. Udah Pak Sobri? Sobri aja masih di alang-alang loh. Ntar Bu. Go green Pak Sobri. Iya, go green. Betul. Sudah Pak Sobri? Ada masalah atau nggak dibantu dengan yang lain? Suaranya di mute Pak Sobri. Sudah belum sini? Pak Sobri ini lagi main game, kayaknya bukan foto kita. Baru satu Bu, sebentar satu lagi. Oh, Saya iya. kirim dulu. Sudah Pak, saya udah bantu ambil Pak. Oh, udah Pati. Oke, oke. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.